Selamat datang di pembelajaran atau Salahuddin, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi. Penjadwalan operasi ini bertugas untuk menentukan bagian manakah proses itu akan berjalan, terus kapan dan berapa lama proses itu akan berjalan. Pada algoritma penjadwalan proses ini terbagi beberapa strategi penjadwalannya. Yang pertama ada preventif. Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lain dapat diambil alih atau dieksekusi prosesornya tanpa harus menunggu proses yang sedang di-running sampai selesai mengerjakan tugasnya. Kemudian pada sistemnya ini bersifat real time, di mana jika terjadi interupsi atau tidak segera dilayani, maka akan berakibat fatal pada setiap proses yang ada pada eksekusi yang terdapat pada algoritma ini. Selanjutnya, secara umum, sistem concurrent seperti sistem operasi yang multitasking, di mana lebih menghendaki sistem penjadwalan preventif. Penjadwalan strategi preventif ini terdapat banyak, di mana diantaranya ada GS atau Guaranteed Scheduling, yang kedua itu ada Priority Scheduling, selanjutnya itu ada SRV yaitu Shortest Remaining First, dan yang terakhir yang akan saya bahas di sini ada Round Robin, di mana pada Round Robin ini penjadwalan ini merupakan penjadwalan yang preventif, di mana dia memiliki waktu yang telah ditentukan dan berapa lama waktunya. Kemudian penjadwalan ini itu tanpa prioritas, di mana proses yang awal atau yang pertama itu akan menjadi proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu tanpa melihat waktu yang diberikannya, maupun itu lama ataupun dikit. Selanjutnya, pada penjadwalan ini proses disela oleh sistem operasi berdasarkan nama waktunya berjalan proses tersebut. Jadi, ketika adanya quantum time atau sela waktu yang ada pada algoritma ini, maka proses yang lama akan dijadikan waiting time dan akan dimasukkan proses yang di belakangnya, seperti itu. Nah, yang terakhir, semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor yang disebut dengan timeline atau quantum yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, pada algoritma round robin ini memiliki ketentuan yang mana jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready dan penjadwalan akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Dimana jika pada proses P1 itu sudah habis dan pada panjang waktu proses yang terdapat pada algoritma Robin ini belum selesai, maka proses yang selanjutnya bisa masuk, seperti itu. Yang kedua itu ketentuannya jika kuantum belum habis dan proses sedang menunggu suatu event ataupun operasi input-output, maka satu proses dialihkan menjadi blocked dan penjadwalan akan dijadwalkan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Yang selanjutnya yaitu jika kuantum belum habis tetapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan penjadwalan akan dijadwalkan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Contoh implementasinya, terdapat 3 proses. Yang pertama ada P1, P2, dan P3. Di dalam tiap-tiap proses tersebut ini terbagi menjadi burst time-nya. Yang pertama ada 24 milisecond untuk P1, 4 milisecond untuk P2, dan 3 milisecond untuk P3. Di mana dengan asumsi quantum time-nya itu mencapai 4 milisecond, maka kita akan membuat giant card penjadwalan prosesnya untuk memudahkan dalam menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan di tiap-tiap prosesnya. Kemudian sebelum kita memulainya terlebih dahulu, kita hitung terlebih dahulu panjang burst time-nya, di mana total burst time pada keseluruhan proses ini berjumlah 31 milisecond, di mana 24 milisecond ditambah 4 milisecond ditambah 3 milisecond sama dengan 31 milisecond. Pada proses implementasinya, urutan kejadian yang pertama yaitu pada proses ini dimulai dengan proses P1, di mana proses P1 terpilih dengan waktu atau ukuran waktu yang diset sebanyak 24 milisecond. Sedangkan pada quantum time yang diberikan atau diasumsikan menjadi 4 milisecond, sehingga dibutuhkan waktu 0 sampai 4 milisecond untuk proses pertama. Di mana proses 1 ini belum selesai, maka proses yang selanjutnya P2 akan dilanjutkan, di mana P1 akan menjadi waiting time-nya.
Dimana untuk P2 sendiri itu rentan waktunya sebanyak 4 milisecond. Kebetulan dalam quantum time yang diberikan atau jangka length di tiap prosesnya itu 8 milisecond, sehingga menjadi 8 milisecond. Selanjutnya untuk proses P2 ini sudah berakhir, dan selanjutnya untuk proses yang akan dilanjutkan eksekusinya yaitu proses yang ketiga, di mana untuk proses P3 sendiri yaitu waktu yang diberikan 3 milisecond, di mana kurang dari quantum time yang ada, sehingga proses ini dapat berakhir dan proses selanjutnya akan dilanjutkan, di mana proses yang belum berakhir yaitu P1, di mana sisa waktu P1 yaitu dari 11 mencapai 31 milisecond. Sehingga dari tabel atau dari Gantt chart ini dapat disimpulkan bahwa untuk waiting time di tiap prosesnya, yang pertama untuk P1. Untuk P1 sendiri dimulai dari 0, selanjutnya dari berakhirnya P1 untuk menjadi waiting room sebelum masuk P2 yaitu pada menit ke-4 milisecond, selanjutnya menit awal dari atau berakhirnya proses terakhir pada tiap prosesnya itu yang pada tabel ini yaitu P3 yaitu pada 11 milisecond, sehingga waiting time yang diberikan atau yang dipunyai oleh P1 yaitu 11 dikurang 4 sebanyak 7 milisecond, 0 ditambah 7 milisecond. Selanjutnya untuk P2. Untuk P2 dalam melakukan eksekusinya, dia harus menunggu sebanyak 4 milisecond karena dimulai dari 4 milisecond. Selanjutnya untuk P3 yaitu dia harus menunggu waktu time-nya itu harus melalui untuk P1 dulu dan P2 dulu sampai berakhir atau sampai menunggu P1 waiting time, di mana P3 ini memiliki waiting time sebanyak 8 milisecond. Maka rata-rata waiting time di sini yaitu jumlah rata-rata di tiap proses waiting time-nya dibagi 3, sehingga didapatkan totalnya itu 19 dibagi 3 sebanyak 6,3 milisecond. Kemudian dalam permasalahan algoritma Ron ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama, apabila quantum time terlalu besar, maka akan mengakibatkan waktu tanggap yang besar juga. Kemudian turnaround time yang juga rendah. Selanjutnya yang kedua, apabila quantum time terlalu kecil, maka akan mengakibatkan peralihan proses yang terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi prosesor. Sehingga diperlukan keseimbangan antara waktu yang diberikan serta proses yang ada. Seperti pada gambar yang sebelumnya atau implementasi sebelumnya itu memahami quantum time terlalu kecil, di mana belum berakhirnya proses pada waktu tertentu, tapi jumlah proses yang ada kurang dari waktu yang dipunyai atau dimiliki. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Bila ingin berdiskusi dan sharing-sharing, silahkan komen di bawah ini.